Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan saya uraikan pada edisi ini adalah kepekaan spiritual. Kepekaan spiritual. Yang dimaksud dengan kepekaan spiritual itu ialah suatu kemampuan personal yang cepat dan tepat untuk mengenali dan memahami hal-hal yang bersifat rohania, hal-hal yang bersifat juga sorgawi. Suatu kemampuan personal yang cepat juga tepat untuk mengenali dan memahami hal-hal yang bersifat rohania, hal-hal yang bersifat sorgawi. Itulah kepekaan spiritual, pengertian umumnya. Siapa sajakah yang memiliki kepekaan spiritual itu? Ya, harus diakui dengan jujur, tidak semua orang memiliki kepekaan spiritual. Itu bergantung pada relasi orang itu dengan Tuhan. Si empunya perkara spiritual itu, si empunya perkara rohania, si empunya perkara surgawi. Jadi kalau seseorang itu memiliki relasi yang sehatlah katakan dengan Tuhan, ya tentu semakin tinggi kualitas, semakin kuat kualitas kepekaan spiritualnya. Kalau di dalam Alkitab banyak juga ya dicatat orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual yang kuat, kepekaan spiritual yang tinggi. Sekali lagi itu tadi berkaitan dengan relasi mereka dengan Tuhan yang sehat, saya istilahkan. Mereka itu antara lain adalah para nabi, para rasul, para pendoa, juga para pemuji, dan orang-orang tertentu lainnya yang memang suka untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Karena sumber dari perkara-perkara rohani, sumber dari perkara-perkara surgawi itu kan adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau tidak berelasi dengan Tuhan, ya tidak akan ada kepekaan spiritualnya. Kalau berelasinya sehat, ya tak heran pekalah ia semakin dengan hal-hal yang bersifat rohania dan surgawi itu. Berbicara seputar kepekaan spiritual merupakan suatu hal yang sangat luas. Sangat luas berbicara seputar kepekaan spiritual itu. Karena memang spiritualitas itu sendiri merupakan hal yang sangat luas. Hal-hal yang rohaniah itu kan luas. Apalagi juga tadi yang surgawi. Tak heran maka tidaklah ringan ya. Juga tidaklah ringan berbicara seputar kepekaan spiritual ini. Pembicaraan seputar kepekaan spiritual ini dapatlah diwakilkan paling tidak pada 6 bentuk. 6 bentuk kepekaan spiritual. Yang pertama adalah kecepatan dan ketepatan untuk atau dalam mengenali
firman Tuhan. Ini bentuk pertama dari kepekaan spiritual, kecepatan dan ketepatan untuk mengenali firman Tuhan. Firman Tuhan ini seperti biasanya kita dapatkan melalui dua pendekatan, yakni dalam Alkitab. Dalam Alkitab itulah firman Tuhan yang tertulis untuk kita. Kalau kita mengenali firman Tuhan dalam Alkitab itu, ya berarti kita sudah memiliki kepekaan spiritual. Karena kita sudah mengenali akan firman Tuhan dalam Alkitab. Lalu firman Tuhan berupa suara roh. Kan Tuhan itu hidup selalu. Walaupun beliau, Tuhan, sudah berfirman melalui Alkitab, tetapi Tuhan still exist kan. Dia masih terus berbicara di luar Alkitab. Jangan salah paham. Di luar Alkitab maksudnya adalah adanya suara roh tadi. Kalau kita mau mengenali firman Tuhan melalui Alkitab yang tertulis, ya bacalah Alkitab itu. Lihatlah apa yang dikatakan dalam Alkitab. Catatlah, renungkanlah. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya yang lebih detail mengenai hal itu. Tetapi tidak ada cara lain yang paling pokok bagi kita umat Tuhan untuk mengenali firman Tuhan kalau bukan dalam Alkitab. Alkitab itulah kumpulan firman Allah yang tertulis resmi bagi kita. Tidak ada yang lain. Dan dalam keseharian kita ada Roh Kudus yang menuntun. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, puji Tuhan, Roh-Nya yang kudus diberikan untuk membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita, ada di dalam kita, yang menginsafkan kita, yang menghibur kita, yang menuntun kita tadi ke dalam segala atau seluruh kebenaran. Jadi kalau kita sudah memiliki kecepatan, ketepatan dalam mengenali firman Allah, firman Tuhan, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun berupa suara Roh Kudus yang menuntun kita. Itu berarti bentuk pertama dari kepekaan spiritual itu sudah kita miliki, sudah ada pada kita. Berikutnya adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengenali karya Tuhan. Dalam mengenali karya Tuhan. Kalau tadi itu saya ulang sedikit mengenai firman Tuhan, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab dengan firman Allah berupa suara roh harus kembali diingatkannya. Itu tidak berseberangan. Jadi tidak boleh kita berkata, aku mendengar suara roh sebagai firman Tuhan, tetapi kok berbeda dari prinsip-prinsip dalam Alkitab misalnya. Itu berarti ada yang keliru. Biasanya yang kelirunya itu adalah yang kita katakan tadi sebagai suara roh. Maka untuk kita, maaf kalau saya mundur sedikit lagi ya. Maka untuk kita pastikan bahwa suara roh yang kita katakan tadi itu adalah sebagai firman Tuhan, harus prinsip-prinsipnya tidak berseberangan, tidak berbeda dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya alasannya kan adalah karena Alkitab itu bimbingan umum yang historis pada zaman dahulu
yang menjadi semacam pegangan, pedoman bagi kita untuk hidup pada masa kini, pada masa selanjutnya di luar zaman Alkitab. Namun secara kontemporer istilahnya, hari-hari ada secara dinamis Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menuntun kita, membimbing kita tadi. Itulah yang akan bersuara, berfirman bagi kita. Itu maksudnya. Lalu yang kedua tadi, atau yang seharusnya saya langsung jelaskan itu adalah bentuk kepekaan spiritual itu juga memiliki kecepatan dan ketepatan untuk mengenali karya Tuhan. Karya Tuhan, perbuatan Tuhan. Tidak semua ya yang kelihatannya itu katanya rohaniah, pasti itu dari Tuhan. Belum tentu. Maka harus ada takaran-takaran semacam apa ya, pegangan kita. Benar tak itu adalah perbuatan Tuhan, karya Tuhan? Benar tak? Ya, penciptaan alam semesta pasti itu adalah karya Tuhan. Kalau kita tidak mengenali ciptaan Tuhan ya berarti kita juga tidak memiliki kepekaan spiritual dalam hal itu. Ya, contoh ya lebih gamblang. Siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Lalu kita katakan, ya langit dan bumi ada dengan sendirinya lah, atau teori ini, teori itu. Berarti kita tidak memiliki kepekaan spiritual yang benar. Tetapi kalau kita percaya bahwa langit dan bumi ini adalah karya Tuhan, perbuatan Tuhan, ini adalah ciptaan Tuhan seluruhnya, berarti dalam hal itu sesuai juga dengan pesan Alkitab, berarti kita sudah memiliki juga namanya kepekaan spiritual. Kita sudah mengenali, memahami, cepat dan tepat untuk mengenali, memahami karya Tuhan. Ya, karya Tuhan itu sifatnya adalah yang untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tidak ada karya Tuhan untuk keburukan, kejahatan. Tidak ada. Hal yang berguna untuk kita. Hal yang mendukung kehidupan kita. Itulah karya Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyiksa, Tuhan tidak akan menyakiti, Tuhan tidak akan berbuat yang tidak baik buat kita, bagi siapapun. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang berkarya untuk kebaikan umatnya. Lalu karya Tuhan itu juga adalah yang namanya untuk kekudusan. Kekudusan. Kadangkala di dunia ini dibedakan antara yang baik dan kudus. Ada yang dianggap, ini baik, tapi tidak kudus gitu. Jadi baiknya itu menurut kebutuhan dan keinginan mereka. Tapi kalau ditinjau dari sudut moral, kok bobrok ya gitu. Misalnya, ini baik untuk kita. Tapi ternyata itu punya orang gitu. Berarti kan baik di satu sisi, tapi secara moral sudah mengambil milik yang lain. Itu kan berarti tidak kudus, tidak suci. Dia mementingkan dirinya sendiri, mengambil punya orang yang katanya baik buat dia, tapi tidak peduli dengan bahwa itu adalah milik orang lain tadi. Semacam itu untuk menakar nilai kekudusan. Kalau Tuhan bukan saja karyanya itu untuk kebaikan kita, tetapi juga yang kudus, yang untuk kekudusan. Dia tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Dia tetap pada moralitas yang surgawi. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita nanti sembarangan klaim, wah ini yang penting baik ya. Ya yang penting baik, tapi caranya bagaimana? Itu semacam itu. Lalu pastilah untuk keselamatan. Keselamatan. Tuhan itu tidak hanya melihat
sisi baik dan kudus dalam jangka pendek, tetapi juga untuk jangka yang seterusnya. Bahkan dalam kekekalan, itulah keselamatan. Bentuk ketiga, kepekaan spiritual adalah berupa kecepatan dan ketepatan untuk memahami kehendak Tuhan. Tuhan itu pribadi yang berkehendak. Ada keinginan dalam diri Tuhan tentang kita umatnya, seputar kehidupan kita. Apa ya kehendak Tuhan bagi kita? Ya, bagi kita secara pribadi, masing-masing diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi sesama kita yang lain yang ada kaitannya dengan kita, dan bagi pelayanan. Biasanya kita sebut pelayanan gerejawi. Apa kehendak Tuhan? Biar kita semakin hari ya peka gitu. Kita paham, oh ini ya maunya Tuhan. Sehingga juga kita dapat menghindarkan diri dari yang Tuhan tidak kehendaki, kan begitu. Kalau kita sudah mengenali, memahami kehendak Tuhan, kiranya kita dapat mengikuti alur-alur di dalam mencapai, memenuhi kehendak itu. Kita tidak menyimpang, kita tidak melarikan diri dari panggilannya. Kalau kita sudah peka dengan kehendak Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita yang lain, bagi pelayanan gerejawi kita, maka kita akan lebih fokus jadinya untuk mengikutinya. Kita tidak serba bertanya-tanya lagi. Jadi bingung bagaimana kita menjalani hidup ini. Apa masa depan kita, kemana kita melangkah. Juga kita jadi tidak sembarang membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Tapi kita sudah mulai memenuhi harapan Tuhan. Kan indah jadinya. Jadi pucuk dicinta ulam tiba, gayung bersambut antara Tuhan si pencipta dengan kita umatnya seiring sejalan. Sehingga kita berbahagia hidup sebagai umat Tuhan. Dan Tuhan juga dimuliakan. Bentuk keempat kepekaan spiritual adalah berupa kecepatan dan ketepatan untuk melakukan ajakan Tuhan. Tuhan itu sering mengajak kita untuk terlibat dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, untuk kebaikan, untuk keindahan hidup kita sebagai umatnya. Tuhan mengajak kita untuk berdoa, Tuhan mengajak kita untuk berbagi, Tuhan mengajak kita untuk bersaksi, Tuhan juga mengajak kita untuk berdamai. Itu kan ajakan-ajakan yang indah tadi ya, yang sungguh baik. Kiranya kita boleh peka mendengar, peka untuk mengenali, peka untuk memahami. Apa ya yang Tuhan rindukan kita segera perbuat? Apa seruan Tuhan bahkan sebagai perintah untuk kita lakukan? Itu adalah kepekaan spiritual, perwujudan dari kepekaan spiritual kita dengan cepat, dengan tepat memahami apa yang Tuhan ajak untuk kita lakukan. Mulailah tadi itu untuk berdoa. Berdoa, Tuhan bangunkan kita suatu ketika dari istirahat kita. Tuhan juga minta kita berhenti sejenak dari rutinitas kita, untuk kita ambil saat teduh, kita berdoa. Karena dalam berdoa itu kita berelasi dengan Tuhan, itu juga sehat bagi tubuh kita. Berdoa juga menjadi sarana kita berdiskusi dengan Tuhan, bertanya jawab dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil kita untuk berdoa, mengajak kita untuk bercakap-cakap secara rohania, betapa indahnya. Kalau kita sering berdoa, saya yakin berarti kita sudah juga sering memahami
apa ajakan Tuhan. Lalu berbagi. Berbagi tidak mudah ya. Karena kita banyak alasan lah untuk tidak berbagi. Merasa belum punya banyak lah, bahkan tidak punya. Merasa orang lain juga sulit berbagi kepada kita. Merasa nanti sajalah dulu, nanti dia kalau aku bagi jadi pemalas dan seterusnya. Dan lain-lain alasan, yang lain lagi. Tetapi kalau kita ini memang memiliki kepekaan spiritual, Tuhan itu sering mengajak kita untuk berbagi. Jadi berbahagialah kita ya kalau sudah suka berbagi. Itu adalah tanda dari kepekaan spiritual kita juga. Lalu ajakan Tuhan untuk bersaksi. Bersaksi sama tidak enaknya ya kita lakukan. Seringkali kita agak takut untuk bersaksi, untuk mengajak orang mengenal Tuhan, untuk mendengar cerita kita akan kuasa Tuhan, untuk mendengar berita keselamatan yang dari Tuhan. Kita juga seringkali merasa tidak punya waktu, kita sedang sibuk, kita sedang juga susah, kita juga tidak mampu untuk bersaksi. Tetapi Tuhan sering mengajak kita untuk bersaksi. Jadi kalau kita ini sudah sering bersaksi, berarti kita sudah juga memahami apa ajakan Tuhan bagi kita. Dan itu adalah tanda dari kepekaan spiritual. Kemudian untuk berdamai. Ya, berdamai ini kan tidak mudah juga ya. Karena seringkali kita merasa pada posisi yang benar, posisi yang tidak salah. Tiba-tiba kita harus mengulurkan tangan untuk menyambut orang yang merugikan kita. Kita harus mengampuni mereka, kita harus menerima mereka, melupakan akan kejahatan mereka. Itu kan tidak mudah. Tetapi ya namanya Tuhan. Tuhan itu mengajak kita untuk berdamai. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan mau juga kita mengampuni sesama. Jadi kepekaan spiritual itu juga diwujud nyatakan melalui atau dalam cepat dan tepatnya kita memahami, menuruti apa ya ajakan Tuhan, seruan Tuhan untuk kita segera lakukan. Yakni ya berdoakah, berbagikah, bersaksikah, dan berdamaikah. Bentuk kelima, kepekaan spiritual ditunjukkan atau berupa kecepatan dan ketepatan untuk merasakan hadirat Tuhan. Untuk merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Allah ada di sorga, tetapi Ia maha hadir. Dan Ia hadir dalam hadiratnya. Misalnya ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah secara umum. Atau mungkin kita tidak dalam rangka beribadah. Namun Tuhan dapat menyatakan hadiratnya di dekat kita. Nah, apakah kita peka merasakan hadirat Tuhan itu? Dengan sendirinya juga kita jadi peka untuk mengenali yang bukan hadirat Tuhan. Kita dapat membedakan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan dalam hadiratnya itu. Karena kita juga harus sadar, kita harus ingat kuasa gelap itu kan juga sering menyaru-nyaru istilahnya, menyamar. Bahkan sampai pada tingkat malaikat terang disebut. Dia dapat menyamar. Maka kita harus mengenali betul. Ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Hadirat Tuhan atau bukan hadirat Tuhan. Supaya kita jangan sembarangan mengaminkan sesuatu. Mengaminkan yang bukan dari Tuhan. Tidak boleh bagi kita. Tetapi sebaliknya kalau itu dari Tuhan. Biar kita selalu mengaminkan. Memuliakan Dia, meninggikan Dia, menjawab ya atas seruannya,
merasakan betul dengan cepat juga tepat hadirat Tuhan. Ya, ada namanya perkara-perkara mistis ya. Kita jangan sampai terjebak hanya pada mistisisme. Hanya kalau itu adalah yang namanya rohania, spiritual, ya kita jadi sama ratakan begitu. Padahal itu sudah bagian dari penyembahan yang bukan pada Tuhan. Itu sudah istilah lain okultisme, perdukunan, itu bahaya. Jadi kita pekalah secara spiritual. Kita mengenali dengan betul mana ini hadirat Tuhan yang surgawi, yang kudus, yang sejatinya. Dibandingkan dengan yang mistis semata, yang justru itu adalah dari kuasa kegelapan. Lalu hati-hati dengan kadang-kadang kita suka samakan saja ya. Maksud saya jangan sampai kita menyamakan antara yang psikis dengan yang teologis. Jangan kita, wah ini rasanya gitu ya, nggak taunya itu hanya psikologis saja. Jangan ibadah kita psikologis saja. Kita harus sungguh-sungguh yang surgawi. Misalnya pada saat kita memuji menyembah, kadang kita yang meluap-luap emosinya kan begitu ya. Hati-hati. Jangan kita senang memuji tapi tidak mengendalikan diri. Akhirnya kita ya kalau agama-agama paganisme itu dalam Alkitab dikatakan mereka jadi trans, jadi kerasukan malahan. Bukan untuk ibadah yang sebenarnya kepada Tuhan. Terus nyanyi-nyanyi tapi dia tidak peduli apakah itu Tuhan senang atau tidak. Semacam itu. Makanya mengasihi Tuhan kan tidak cukup hanya segenap hati, segenap jiwa atau segenap emosi saja. Tapi juga dengan segenap akal budi. Aku berdoa dengan rohku, kata Rasul Paulus. Tapi juga aku berdoa dengan akal budiku. Jadi kita biarlah kepekaannya itu dalam mengenali hadirat Tuhan. Hati-hati kita bedakanlah antara yang mistis semata dengan yang psikis saja dan yang teologis. Seharusnya yang teologis itulah hadirat Tuhan yang sejatinya. Bentuk keenam kepekaan spiritual adalah berupa kecepatan dan ketepatan dalam mengikuti pembentukan Tuhan. Cepat dan tepat mengikuti pembentukan Tuhan. Tuhan itu membentuk umatnya, orang per orang, sesuai dengan rencananya yang indah. Pembentukan Tuhan itu banyak, juga beragam, variatif, dinamis. Setiap orang dapat berbeda-beda dan biasanya memang demikian. Pada umumnya pembentukan Tuhan itu berupa kesulitan hidup, berupa kesusahan. Tapi pastilah bukan untuk selamanya tentunya. Kalaupun ada yang menyenangkan ya bisa juga tapi itu jarang. Pada umumnya pembentukan Tuhan itu ya melalui kesusahan, kesulitan hidup. Supaya dibentuk begitu rupa. Sama seperti seorang penjunan diambil tanah liat, dibentuk menjadi apa itu? Menjadi barang-barang yang indah, potter. Itu seperti itu. Tuhan itu penjunan, tapi kita dibentuk secara spiritual. Walaupun dia menggunakan hal-hal yang lahiriah, jasmaniah, tapi sifatnya itu adalah dalam rangka membentuk kita secara spiritual. Menguji kesetiaan kita kah, menguji akan kebaikan kita demi kebaikan kita. Supaya kita jadi lebih cerdas, banyak pengalaman yang baik, lalu kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Karena Tuhan mau memakai setiap orang yang sudah terbentuk itu untuk menjadi alat di tangannya bagi kemuliaannya, melayani sesama dan melakukan proyek-proyek rohaniah, proyek-proyek surgawi di dunia ini. Sehingga nanti ada alasan juga bagi umat itu untuk mendapat mahkota karena sudah terlibat di dalam proyek-proyek ilahinya Tuhan itu. Semacam itu. Maka di dalam Alkitab itu kita bersyukur ada tokoh-tokoh yang patut ya kita ingat lagi.
sebagai panutan. Bagaimana mereka memiliki kepekaan spiritual tingkat tinggi yang kuat sekali, kepekaan spiritualnya, karena cepat dan tepat dalam mengikuti pembentukan Tuhan. Masih ingatkah kita Yusuf dalam kitab Kejadian? Dia itu sungguh mengikuti pembentukan Tuhan. Apa adanya Tuhan mau, dia ikuti sampai akhirnya berhasil. Lalu masih ingatkah kita juga dengan Samuel, bagaimana dia dibentuk. Daud, bagaimana dia dibentuk Tuhan. Yang mungkin lebih masyhur adalah dalam hal pembentukan selain tokoh tadi, atau samalah masyhurnya Ayub. Satu kitab khusus Ayub. Bagaimana Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Aku datang telanjang, pergi juga telanjang. Padahal dia waktu itu tidak bersalah apa-apa. Mengapa dia harus disiksa? Mengapa dia harus menderita? Ya, tidak ada orang paham. Istrinya bingung. Anak-anaknya sudah keburu meninggal. 3 orang sahabatnya plus 1 lagi yang datang. Semuanya menghakimi dia. Tetapi Ayub tetap memandang pada Tuhan. Dia mengikuti pembentukan Tuhan sampai selesai. Maka akhirnya dia dipulihkan. Masih ingat juga Paulus, bagaimana dia dibentuk. Paulus dibentuk. Dan rasul-rasul lain dan banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Jadi kepekaan spiritual itu mestilah ada wujudnya, ada bentuknya. Yang keenam ini barusan adalah berupa kecepatan, ketepatan dalam mengikuti pembentukan Tuhan. Kita aminkan apa maunya Tuhan. Kita rela, kita dibentuk. Kita berkata ya terhadap panggilan Tuhan. Kita tidak membangkang, kita tidak melawan. Kita adalah orang-orang yang memang memiliki berarti kepekaan spiritual yang sudah juga tinggi. Kalau memang kita mengikuti pembentukan itu dengan sukacita. Jadi kepekaan spiritual itu memiliki proses, tahap, dan perkembangannya. Itu sebabnya kepekaan spiritual harus dijaga, dirawat, bahkan ditingkatkan. Supaya semakin hari semakin tinggi kualitas kepekaannya. Semakin hari semakin cepat dan tepat mengenali dan memahami hal-hal yang bersifat rohania, hal-hal yang bersifat surgawi. Apa maunya Tuhan, apa suaranya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa karyanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, mau kita ikuti, pembentukan Tuhan, hadirat Tuhan. Untuk itu perlulah kita mengikuti langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas kepekaan spiritual kita. Agar kepekaan spiritual kita itu semakin hari semakin kuat, semakin tinggi kepekaannya. Dalam hal ini paling tidak 6 langkah. Paling tidak 6 langkah dalam rangka meningkatkan kepekaan spiritualitas kita. Yang pertama adalah kita memiliki ibadah yang rutin. Ibadah yang rutin. Karena dengan kita beribadah secara rutin, kita juga akan rutin mengingat Tuhan. Kita akan rutin merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akan rutin untuk memuji, menyembah kepada Dia. Jadi tidak semau-maunya gitu. Ntar ibadah terus nanti enggak ibadah. Lalu ibadah lagi. Itu kan berarti tidak rutin. Ya kepekaannya jadi tidak meningkat. Tentunya bedakan ya antara rutin dengan sekadar rutinitas. Sekadar rutinitas itu tidak baik. Tidak benar juga. Kita jangan sekedar rutinitas. Ibadah kita itu rutin tapi bukan sekedar rutinitas. Jadi memang milikilah jadwal dalam ibadah kita. Teringatlah kita bagaimana Daniel dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10, 11, 12.
3 kali sehari ia beribadah kepada Tuhan. Kalau Daud 7 kali disebutkan ia memuji-muji Tuhan secara khusus. Dia ada jadwal di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164. Tak heran dia pagi-pagi betul dia sudah berlomba-lomba, istilah saya, dengan fajar menyingsing. Dia memuji Tuhan. Jangan-jangan malah dialah yang membangunkan fajar. Bahasa Mazmurnya begitu. Jadi biarlah kita ada ibadah yang rutin. Karena dengan tadi saya ulangi, rutinnya kita ibadah, rutin pula kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin peka mendengar suara Tuhan. Semakin peka memahami kehendak Tuhan. Lalu seiring dengan itu, walaupun di dalam ibadah kita juga boleh ada perenungan firman, tetapi boleh juga kita pisahkan sendiri atau sebagai tambahan. Kita yang kedua ini adalah kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Terus kita renungkan Taurat Tuhan. Renungkan, baca ulang, renungkan, baca ulang, renungkan. Cari tahu apa maksudnya. Dan juga tentunya kita melakukannya. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau lupa dalam memperkatakan Taurat Tuhan. Sebaliknya, renungkanlah itu siang dan malam. Lagi pula dengan demikian, kamu jadi bertindak hati-hati, lalu akhirnya kamu sampai pada tujuan, kamu berhasil, bahkan beruntung. Makanya orang yang merenung-renungkan Taurat Tuhan itu kan makin hari makin mengerti dia apa maunya Tuhan. Karena seperti dikatakan di awal atau pada sebelumnya tadi, bahwa di dalam firman Tuhan, dalam Taurat itulah ada perkara-perkara rohani tertulis. Ada perkara-perkara surgawi dinyatakan. Jadi kalau kita merenungkan Taurat siang dan malam, wow, bisa bayangkan kita akan semakin peka secara spiritual. Kemudian kita memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan. Kita yakin Tuhan itu menyertai kita. Sehingga kita jangan merasa jauh dari Tuhan. Atau jangan kita menganggap Tuhan jauh dari kita. Tuhan itu kan sudah berjanji betul untuk menyertai kita memang. Ingatlah nats-nats masyhur seperti Injil Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman, kepada para muridnya. Dan kita juga adalah muridnya. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak akan dijadikannya yatim piatu. Di dalam Yohanes 14 ayat 18. Juga di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Tuhan itu dekat dengan kita. Dia turut serta dalam segala perkara hidup kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya dan yang mengasihi dia. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat 28 juga 29. Tuhan mengawal kekristenan kita, kemuridan kita sampai dalam pemuliaan kelak. Wow. Lalu kita memiliki kesabaran dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Seiring dengan tadi itu kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan diujilah kita dalam kesabaran itu. Jangan kita mudah putus asa. Bahkan jangan putus asa sama sekali. Kita harus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan itu ajaib. Dia akan buka jalan untuk persoalan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami kan tidak melebihi kekuatan kita. Biasa disebut pencobaan itu karena sudah ditakar oleh Tuhan. Di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Juga dalam surat 1 Petrus pasal
yang keempat ayat 12 dan 13. Tuhan tidak akan menjatuhkan kita. Dia menopang kita. Dia menyertai kita. Maka sabar, tenang, penuh pengharapan. Akhirnya kita akan melihat kemuliaan. Ya, apalagi bicara pembentukan tadi. Kita dibentuk supaya kita jadi. Ya, kadang berat, bukan kadang ya. Memang seringkali berat akan pembentukan itu tadi. Tapi kalau kita sabar, kita akan akhirnya melihat kemuliaan. Lihat Dak Yusuf, bagaimana dia dibanting-banting. Tapi Tuhan akhirnya mengangkat dia. Bukan main. Daud juga, bagaimana dia itu dikejar-kejar. Tapi akhirnya dia dimuliakan juga. Itu adalah langkah keempat dalam rangka kita meningkatkan kepekaan spiritual. Yang kelima adalah kita memiliki komunitas yang baik. Kita mesti punya teman-teman yang mendukung spiritualitas kita. Memang kalaupun tidak ada teman, ya dalam keadaan seperti itu kita jangan juga jadi tidak mendekat pada Tuhan. Ada kalanya kita ya jadi seperti Henokh, zaman yang begitu bobrok, tapi dia tetap bisa bergaul dengan Tuhan walau sendirian. Atau seperti Nuh lah di dalam kitab Kejadian pasal 6. Orang-orang lain semua jahat. Tapi itu tadi Henokh dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Lalu Nuh dalam pasal 6 ayat 8, 9, 10 dan seterusnya. Nats berkaitan soal Nuh. Itu kan adalah walaupun mereka ini sendirian sepertinya, tapi tetap bersekutu dengan Tuhan. Namun kan ada juga di tengah-tengah kita tidak selalu seperti itu. Kebanyakan kita ya ada keluarga yang dapat mendukung kerohanian kita. Ada gereja. Jangan kita tidak bergereja. Jangan kita tidak memiliki home base spiritual. Kita mesti punya keluarga rohani. Kita warga kerajaan Tuhan di bumi. Bersekutu satu sama lain. Kita jadi tertopang juga. Kalau kita sendirian terus ya lebih mudah dikalahkan toh. Kalau kita lihat itu seperti bara api yang suka buat bakar sate itu loh istilahnya. Kalau dia itu sendirian walaupun tadinya berapi, tapi karena dia sendirian dia akan cepat padam. Tapi kalau digabung dengan bara-bara yang lain, wow, lama betul masih hidup, masih juga berarti. Jadi seperti itu. Kita bersatu jadi kita teguh. Bercerai kita jadi runtuh. Maka Tuhan mau kita juga memiliki persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dengan keluarga kita. Agar spiritualitas kita terjaga. Dan kepekaan spiritualitas kita semakin meningkat. Yang terakhir adalah kita menghindari keduniawian. Kita hindarilah keduniawian. Hati-hati ya dengan seperti kisah Simpson dalam kitab Hakim-Hakim. Sayang sekali. Dia seorang yang diurapi menjadi seorang nazir, anak perjanjian, diberi kekuatan ekstra, hikmat khusus, pengurapan begitu rupa. Tapi karena duniawi, dia hidup dalam keduniawian. Akhirnya dia rontok. Ingat juga dengan kisah Saul. Mula-mula saja dia itu kelihatan rendah hati. Tapi belakangan dia jadi duniawi. Hidup dalam keduniawian. Dalam kitab 1 Samuel. Begitu pula dengan Raja Salomo. Dalam kitab 1 Raja-Raja. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak menjadi contoh yang baik untuk kita teladani. Tapi itu semua tercatat dalam Alkitab disebutkan menjadi pelajaran untuk kita simak. Yang baik kita turuti, yang tidak baik jangan kita turuti. Jangan hidup dalam keduniawian. Akhirnya ingat pesan yang indah dalam surat Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah
jauh malam, hampir pagi atau semacam itu. Jauhkan diri kita dari keduniawian. Sambut hari Tuhan yang baru, yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan. Biar kita hidup kudus di zaman akhir ini. Jangan kita merawat tubuh kita untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi itulah paling tidak langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kepekaan spiritual kita. Ya, tidak ada uraian dari Poltak IPC Barani yang sempurna ya, jauhlah dari sempurna. Tapi paling tidak kita sudah diingatkanlah begitu. Kalau kita sudah pernah mendengar ya kita diingatkan. Kalau kita belum pernah mendengar hal ini ya kita diberitahukan seputar kepekaan spiritual. Supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang cepat dan tepat dalam mengenali juga memahami hal-hal yang rohaniah itu, hal-hal yang surgawi. Itulah kita sebagai umat Tuhan, supaya Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semakin menjadi berkat bagi sesama kita setelah kita tentunya juga diberkati lebih dahulu atau kemudiannya sama saja. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silahkan dapat Anda salurkan dukungan Anda ke nomor lembaga pelayanan kami. Nomor lembaga pelayanan kami dapat diklik, dibaca sendiri di deskripsi atau keterangan podcast ini. Lihat di sana nomor lembaga pelayanan kami. Anda dapat salurkan dukungan ke nomor lembaga pelayanan kami. Dan apabila Anda ingin mengadakan kerjasama dengan kami melalui podcast ini, silahkan hubungi kami di nomor kontak juga di alamat email yang tertera pada deskripsi atau keterangan pada podcast ini. Terima kasih.